saya sudah menemukan lagi dua siswa-siswi yang bersedia untuk saya wawancarai. Sebelum itu kita perkenalan dulu yuk, siapa nama-nama mereka dan dari mana kelas mereka. Perkenalkan, nama saya Rizky Firdaus dari kelas F11-2. Saya Irsa Wulandari dari kelas F11-1. Baik, kita langsung saja ke sesi tanya jawab ya. Nah, yang pertama, apakah kamu merasa cukup waktu untuk memahami materi pembelajaran di kelas, terutama dalam mata pelajaran sejarah? Menurut kamu? Menurut saya cukup karena dari segi guru juga gurunya asik. Sudah tuh dalam pembelajaran kami diajari jadi lebih paham, lebih mengerti. Dan tuh banyak yang dijelasin itu lebih mendalam gitu. Kamu? Saya juga merasa cukup untuk waktu materi sejarah. Materinya juga jelas, Bapak tuh ngejelasin. Oke. Berikutnya, apakah pernah guru sejarah kamu mengaitkan pembelajaran sejarah dengan isu-isu sosial, politik, dan budaya yang sedang terjadi saat ini? Nah, contohnya kami di sejarah kan juga belajar tentang perang dunia, revolusi. Nah, Bapak tuh ngaitkan sama perang-perang saat ini kayak perang sama Ukraina sama negara apa gitu. Sudah tuh banyak juga yang Bapak kasih tentang saat ini. Pernah misalnya kayak contohnya langsung ke sejarah Indonesia dulu kayak proklamasi, terus pemilihan umum itu dikaitin sama pemilih yang sekarang. Oke. Berikutnya, apakah ada topik pembelajaran sejarah tertentu yang menurutmu sulit untuk dipahami? Menurut kami tentang sejarah Indonesia, karena dari segi guru juga berbeda dengan sejarah tingkat lanjut. Gurunya tuh jarang ngejelasin, cuman ngasih tugas. Cuman kami tuh disuruh kayak bikin presentasi sendiri, nyari materi sendiri, memahami sendiri. Jadi kami sulit memahami tanpa guru tuh memberi informasi. Ada tentang materi tentang penjajahan Jepang masuk ke Indonesia itu langsung disuruh kayak buat makalah atau PPT itu langsung tanpa dijelasin sama bapaknya. Selanjutnya, apakah guru sejarah memberikan contoh-contoh nyata yang membantu dalam memahami materi? Pernah, contohnya waktu kami kelas 10, kami belajar sejarah. Nah, itu tuh belajar tentang sejarah Indonesia, di mana cerita tentang candi, terus tentang kebudayaan Indonesia lah. Terus kami juga disuruh buat contoh candi Prambanan. Itu tokoh-tokoh kan mempelajari tentang sejarah luar revolusi luar itu tuh kan ada tokoh-tokohnya. Nah, tokoh-tokohnya itu memiliki kayak sebuah karya, contohnya tuh kayak karya lukisan Mona Lisa gitu. Selanjutnya, apakah guru kamu pernah menumbuhkan kesadaran sejarah dan nasionalisme di kalangan kalian para siswa-siswi di sekolah? Pernah, contohnya kami jadi ikut serta dalam memperingati hari-hari besar, Pak. Contohnya dalam Hari Kebangkitan Nasional kemarin, kami seluruh siswa SMA 9 ini ikut upacara memperingati hari kebangkitan itu dengan cara upacara Hari Kebangkitan Nasional. Kalau kami itu tentang gurunya kalau ngejelasin materi sejarah tuh dengan semangat, jadi tuh para siswa, para muridnya tuh ikut merasa ngerasain lah emosi tentang perjuangan dari masa lalu. Bagaimana caranya untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan kamu pun aktif dalam pembelajaran sejarah? Kami dengan cara menonton video, Pak. Contohnya menonton video tentang penjajahan di masa lampau kan. Kami nonton, terus kami jadi tertarik untuk mempelajari lebih dalam. Kalau misalnya ada tentang materi yang kami belum pahami, jadi itu kami kayak pelajarin gitu, jadi kayak semakin semangat kayak mau tahu tentang materinya gitu. Apa saja metode inovatif yang pernah guru kalian terapkan di kelas? Kalau dari kami, guru kami itu sering ngasih materi itu tapi menggunakan game, Kak. Contohnya kayak quizzes. Nah, guru tuh ngasih pertanyaan tentang pembelajaran materi yang dipelajari tentang quizzes, terus kami disuruh menjawab gitu.
sama Kak, jadi guru tuh sering ngasih games kayak di Kahoot, Quidditch, Word gitu. Jadi kami tuh kayak dijawab gitu dengan semangat. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah diskusi kelas dapat membantu kamu memahami materi sejarah? Menurut kami sedikit memahami karena dari materi yang kami pahami itu jadi terbagi-bagi dengan kawan diskusi gitu Kak. Jadi misalkan kalau diskusi itu bakal materi dibagi-bagi. Nah, materi yang kami pahami tentang materi tentang yang dipelajari itu jadi terbagi-bagi, tidak ada satu tuh tidak ada masuk semua gitu. Kalau kami juga sedikit gitu memahaminya Kak, karena kalau misalnya diskusi itu kan pasti ada kayak presentasi gitu. Nah kalau mungkin pas presentasi itu mungkin anak yang cuma memperhatiin kayak sedikit dan itu udah kurang memahami itu kalau diskusi. Selanjutnya, apa keinginan kamu dalam pembelajaran sejarah agar lebih menarik saat disampaikan? Menurut kami berbanyak materi tentang pembahasannya menggunakan games gitu sih Kak. Jadi kayak lebih seru gitu kan mempelajarinya, lebih cari mendalam. Kamu sama banyak games juga. Oke, baik. Apakah ada kegiatan di luar kelas yang bisa kamu lakukan untuk memperdalam pemahaman tentang sejarah? Kalau kami kan ikut ekstrakurikuler tuh pramuka Kak. Jadi kami juga paham tentang sejarah-sejarah tentang pramuka. Jadi kami juga disuruh mempelajari tentang sejarah-sejarah pramuka, ada istiadatnya semuanya. Kamu kalau di luar sekolah sama pramuka juga, tapi bisa juga misalnya kayak nonton video atau baca-baca materi yang di luar pembahasan sekolah yang diajarin sama guru. Soal selanjutnya, bagaimana kamu bisa menghubungkan pembelajaran sejarah dengan kehidupan sehari-hari? Kalau kami mengambil pelajaran untuk masa depan Kak. Contohnya kan kayak di masa lalu tuh rakyat Indonesia tuh gampang dibodohi sama rakyat Jepang. Nah kami ambil pelajaran dari situ agar kami tidak gampang dibodohi sama orang lain. Kamu? Kalau kami itu tentang asal usul sebuah budaya, kan setiap daerah tuh ada kayak makanan khas, terus pakaian adat. Nah itu kan pasti ada sejarahnya di masa lalu. Oke. Selanjutnya, dengan perkembangan teknologi saat ini, bagaimana cara kamu mencari materi pembelajaran yang valid dan bagaimana cara kamu memilah informasi tersebut? Dari kami itu mungkin untuk nonton video sih Kak, kayak nonton video penjajahan, perang ataupun yang lain. Terus kami pelajari tentang materi itu, kami lebih pelajari mendalam, baru kami pilih mana yang bisa dipilah dan tidak. Kalau kami itu kan disuruh memilah. Jadi tuh kalau di teknologi itu misalnya kalau banyak opsi dipilih dulu, kalau tidak tuh tanya sama yang lebih paham tentang materi itu. Pernahkah kamu merasa informasi sejarah di luar sekolah bertentangan dengan apa yang diajarkan di kelas? Sikap kamu bagaimana sih? Kalau untuk sekarang sih nggak ada sih Kak. Kalau misalnya ada ya, kami bakal mencari informasi itu lebih mendalam di internet untuk mencari sumber-sumber lain dari media lain. Sama kalau untuk sekarang sih belum ada yang bertentangan. Oke. Selanjutnya, media digital apa yang pernah guru kamu pakai di kelas? Kami kalau presentasi itu disuruh bikin PowerPoint gitu Kak. Terus guru juga kadang ngasih soal pakai Google Form. Udah tuh ada aplikasi juga dari SMA nih UKS untuk ujian atau untuk ulangan. Tujuannya kayak infocus untuk menggambarkan PowerPoint yang udah dibuat, terus tuh kayak games-games yang itu digital tuh kayak Kahoot, Quidditch. Terakhir, bagaimana tanggapan kamu ketika tahu ternyata materi pembelajaran yang disampaikan saat di sekolah tidak sesuai dengan kejadian asli? Kami bingung sih Kak, kenapa bisa tidak sesuai dengan kenyataan yang asli. Terus juga kami kalau memang ada, kami bakal cari informasi yang benar di internet atau di media sosial lainnya. Rasanya tuh kayak
kecewa, terus bingung juga karena apa yang dipelajarin sama yang asli itu tidak sesuai. Jadi itu membuat kami pengen lebih tahu apa yang sebenarnya terjadi. Baik, terima kasih sudah bersedia untuk kakak wawancarai. Sesi tanya jawabnya sudah selesai. Terima kasih ya.